Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Fikri. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sampun sarapan nih Pak? Oh ya sudah. Alhamdulillah. Ngopi-ngopi gak sampun nih Pak? Sudah Pak. Sudah. Alhamdulillah. Gini Pak. Kesempatan kali ini saya mohon izin untuk meminta waktu Bapak sedikit, agak banyak mungkin Pak. Karena saya mau mewawancarai Bapak terkait dengan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan di tugas kami di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan. Yeah. Jadi kami harus mewawancarai kepala sekolah seperti itu Pak. Izin ya Pak, sebelumnya saya izin bertanya Pak. Pak Bambang menjabat atau menjadi kepala sekolah itu sudah sejak kapan Pak? Saya menjabat kepala sekolah sejak pertengahan 2015. Berarti sudah lumayan lama sekali nih Pak? Ya, Alhamdulillah sudah hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun nih Pak. Berarti pengalamannya juga sudah sangat banyak nih Pak? Insya Allah. Itu dari 2015 itu menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah nih Pak? Ada 3 sekolahan, jadi Karimun Jawa, Rembang, yang terakhir di Pakisasi. Berarti pengalaman di tiap daerah pun pasti berbeda-beda ya Pak? Berbeda-beda. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, karena pengalaman Bapak sebagai pemimpin juga sudah banyak. Ini kan biasanya kan dalam sebuah lembaga atau organisasi kan pasti ada masalah nih Pak. Iya. Nah, ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi atau menentukan suatu masalah atau kasus tersebut masuk ke kategori dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, jadi kami merasakan perilaku, situasi kondisi yang terjadi di lingkungan saya itu bagaimana. Kelihatannya kalau umpama saja kok terjadi gunjingan dan sebagainya, saya yakin di situ terjadi bujukan moral atau dilema etika. Nah, identifikasinya dari perilaku. Jadi kita kerja bisa maksimal manakala kita bisa harmonis, sinkron, kesepahaman dan lain sebagainya. Berarti terkait dengan perilakunya yang nantinya bisa membuat kita merasa lebih nyaman dalam berkumpul dengan teman. Ya, nyaman dalam arti nyaman dalam melaksanakan tugas sehingga pencapaian dari tujuan pelaksanaan tugas itu bisa optimal. Bisa optimal ya Pak. Luar biasa sekali ya Pak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Misal ada sebuah masalah atau hal-hal yang penting yang harus memilih Pak, antara keputusan itu mana yang lebih penting? Misal ada 2 masalah atau 2 hal itu yang sekiranya sama-sama penting Pak, tapi disuruh memilih salah satu yang paling penting. Itu cara Bapak memilihnya itu gimana? Gini Pak Fikri, bahwa di dunia ini tidak ada yang mutlak. Artinya terjadi polarisasi, ini orang A ya B kan gitu. Ini kayaknya justru itu nanti akan timbul masalah. Oleh karena itu dalam pengambilan hal-hal yang berdasarkan dilema etika atau bujukan moral, ini kami akan mempelajari sumbernya, akan kami minta semacam klarifikasi. Setelah itu data, fakta, terus visi misi kita bagaimana itu akan kita bawa dalam rembukan di tim manajemen untuk mengambil keputusan, di mana keputusan tersebut agar betul-betul bisa mengeliminir permasalahan yang ada sehingga dilema etika yang terjadi itu bisa sebagian kita akomodir, bisa keseluruhan atau bisa kombinasi dari dilema etika yang terjadi sehingga keputusan yang kami ambil itu betul-betul bisa menghilangkan permasalahan yang ada atau meminimalisir permasalahan yang ada, tapi di sisi yang lain bisa efektif untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Berarti intinya itu kalau misalnya ada
masalah ataupun diklarifikasi dulu ya Pak. Iya, diklarifikasi. Kita tahu data faktanya seperti apa, baru nanti bisa mengambil keputusan. Betul, betul. Terus misal seperti ini Pak, terkadang kan dalam tugas kita Pak, tugas yang diberikan, itu kan terkadang kita ada beda pendapat atau kita debat dengan rekan kita Pak, seperti itu Pak. Nah, kira-kira Pak, pernah nggak Bapak mengalami seperti itu Pak? Ya, sering Pak Fikri. Jadi istilahnya hidup ini adalah dinamis. Jadi perbedaan-perbedaan itu kita arahkan bagaimana bisa mengakselerasi dinamika sehingga perbaikan-perbaikan hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu harus kita terapkan dalam pengambilan keputusan. Berarti sudah pernah mengalami hal semacam itu banyak ya Pak? Nah, banyak. Banyak Pak. Biasa. Nah itu Pak, kalau misal Pak, ada hal semacam tadi Pak, ada yang berdebat atau ada yang berselisih paham antara satu dengan yang lain Pak, itu ketika Bapak tahu ada katakanlah bawahan Bapak atau rekan Bapak yang seperti itu Bapak langsung menyelesaikan di hari itu atau menunggu beberapa waktu? Jadi debat atau beda pendapat yang sekiranya nanti mengganggu kondisivitas dari lembaga itu harus segera kita tindak lanjuti. Tapi tidak serta-merta hari itu harus terjadi keputusan. Kita kumpulkan data, fakta, klarifikasi. Kalau memang bisa diputuskan hari itu, ya kita putuskan. Tapi kalau tidak, ya secepatnya jangan sampai molor-molor sehingga kondisi yang terjadi itu betul-betul kembali yang kondusif gitu. Dengan seperti itu, maka tugas masing-masing personal dalam hal ini adalah melakukan pembelajaran itu betul-betul bisa optimal dan menguntungkan peserta didik gitu. Berarti intinya jangan sampai ditunda terlalu lama gitu. Jangan ditunda gitu. Nah kalau misal terjadi semacam itu Pak, yang kira-kira yang akan Bapak libatkan itu siapa saja? Oh, jadi gini, segala sesuatu jangan diselesaikan sendiri. Jadi dari data, fakta, hasil klarifikasi dan lain sebagainya kita bawa dalam rembukan di tim penjamin mutu atau manajerial untuk kita bicarakan bersama bagaimana baiknya mengatasi permasalahan ini agar kondisivitas yang terjadi betul-betul kondusif. Dan di sisi lain pencapaian atau perwujudan dari visi dan misi ini tidak terganggu, bahkan bisa terakselerasi sehingga bisa kita wujudkan visi misi yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Berarti intinya jangan dari diri sendiri, tapi kita minta pendapat orang lain. Iya, jadi harus dibentuk tim lah gitu. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Nah ini untuk pertanyaan terakhir Pak, kan jenengan sudah jadi kepala sekolah dari 2015 nih Pak. Iya. Nah, berarti kurang lebih kalau sampai sekarang berarti 9 tahun. Iya. Nah, menurut Bapak, hal yang paling penting atau yang jadi pembelajaran bagi Bapak dalam pengambilan keputusan dari pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah itu apa? Ya, jadi hal yang penting harus kita kedepankan komunikasi, terus rasa atau sikap objektif, dan kita harus mau berkolaborasi, bersinergi dengan istilahnya pihak-pihak lain, sehingga dengan seperti itu maka apa yang menjadi keputusan kita itu betul-betul tidak merupakan ego pribadi, tapi itu adalah kemauan kita bersama untuk mengemban tugas demi terwujudnya visi dan misi sekolah. Luar biasa sekali nih Pak. Oke, sepertinya cukup itu Pak saya tanyakan terkait kegiatan wawancara hari ini. Terima kasih Pak, dan sebelumnya mohon maaf telah menyita waktu yang lumayan ini Pak ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Fikri. Sukses selalu untuk Pak Fikri. Terima kasih Pak Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
darah terkuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.